Tes suara. Halo teman-teman, gimana? Suara aku udah muncul belum? Oke. Selamat malam teman-teman semua. Langsung bergabung, terima kasih. Oke, jadi mungkin ada yang baru bergabung, baru hadir. Ini kita sekarang agendanya meditasi. Secara garis besar, apa yang dibahas pada live ini adalah tentang kesadaran. Waalaikumsalam, halo Kak Yeni, selamat malam. Jadi kita kembali lagi ya, bahwa kita sekarang melanjutkan. Ini hari keberapa kok aku lupa, bentar. Hari ke malam ke-9. Sebentar. Kok mati Bluetooth? Oh, ketekan, sorry. Ya. Nah, jadi intinya adalah kita ada program di sesi ini ya, namanya 21 hari program untuk menjalani meditasi tubuh, kecerdasan tubuh. Jadi sebenarnya kalau di secara umum kesadaran itu banyak ya yang mau dibahas, kesadaran barat, kesadaran timur, kesadaran beragama, kesadaran beridentitas, kesadaran alien, kesadaran mistik, kesadaran setan-setanan, itu banyak. Nah, itu yang atau kesadaran pengembangan diri itu sangat banyak. Tapi semua itu merupakan wadah saja spektrum bagi preferensi setiap orang yang menjalaninya. Waalaikumsalam ya, Bang Apong. Selamat malam. Jadi kalau aku lebih tepatnya sebenarnya bebas kalau mau bahas secara pengalaman uniknya ya. Bang, aku pernah ketemu ini. Aku pernah ini meditasi terus kembali ke masa lalu. Itu nggak aneh dan nggak masalah. Aku bisa melihat masa depan. Aku bisa meramal. Semua itu merupakan spektrum yang tidak ada keanehan di dalamnya. Aku mengalami hal-hal supranatural. Sejak aku spiritual, kebangkitan spiritualku, aku mulai dapat banyak masalah, ya, begitu. Dan semua itu pelan-pelan bisa dapat jawabannya tanpa harus memikirkannya. Jadi, ketika kamu mengalami kesadaran, pelan-pelan dengan proses yang sabar dan tepat, oh ternyata semua itu tidak perlu jawaban. Karena semua itu sendiri merupakan fenomena kesadaran yang hakikatnya di dunia ini kita tuh diperjalankan. Dan di saat yang bersamaan kita menggunakan pikiran demi mengalami nuansa kesadaran itu. Makanya teknologi muncul, kan itu merupakan perkembangan ya. Bayangin kalau kita, Waalaikumsalam ya Kak Novera, bayangin kalau kita terjebak stuck di situ-situ aja, ya kita nggak akan berkembang. Nah, perkembangan itu bukan harus selalu maju ya, teman-teman. Maju dan mundur itu hanyalah konsep bagi pikiran. Bisa jadi di masa depan, misalnya ya ini misalnya, 50 tahun berikutnya meteor jatuh, boom gitu kan. Terus bumi kembali lagi menjadi zaman hanya ada zaman prasejarah atau hanya ada makhluk-makhluk seperti ikan. Nah, karena dari kesadaran itu semesta ini eternal. Alam-alam semesta ini sangat abadi. Semua itu hanya pergerakannya saja karena energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Jadi apapun yang mungkin kita pikirkan, bayangan-bayangan itu masih misalnya bayangan surga, bayangan akhirat itu masih sangat-sangat kecil dibanding dengan kenyataan yang sesungguhnya. Bisa jadi ada alam semesta lain, multiverse, ya, di mana kita nggak tahu tuh bagaimana bentuknya dan kita nggak tahu bagaimana lokasinya karena kita saja baru mengetahui alam di bumi ini
kita hanya tinggal di bumi, kita tahu. Tapi kita nggak tahu letak map peta bumi itu di bagian-bagian mana, kita nggak tahu. Nah, kalau dalam kesadaran atau consciousness itu, consciousness menaungi semuanya. Semua di dalam consciousness, gitu. Termasuk dimensi-dimensi, ada berapa alam, berapa dimensi. Bisa jadi ada alam yang tidak terikat ruang dan waktu. Yang mungkin kalau misalnya dalam multiverse tuh ada cerita tentang kita itu punya kembaran atau punya versi diri kita. Itu nggak dibahas di situ. Kita nggak bahas yang itu. Misalnya hanya membahas soal yang alam semesta yang lain gitu. Alam semesta yang berbeda. Tapi di kesadaran itu sendiri ada yang namanya quantum jump. Nah, itu sering dibahas. Ternyata lebih tepatnya bukan kita itu merubah realitas, karena dari dulu realitas tidak berubah gitu. Jadi gini, kan misalnya kamu bermanifestasi kan, berdoa, meminta, terus terwujud. Nah, pikiran tuh saking tidak bisa menerimanya itu seakan-akan kayak semuanya sudah terjadi, maka dia punya struktur. Ada masa lalu, masa sekarang, masa depan. Yang mana sebenarnya nggak ada masa lalu dan masa depan. Yang ada hanya masa sekarang. Tapi dibuat konstruksi sama pikiran adanya masa lalu dan masa depan. Sehingga masa depan aku mengharapkan sesuatu dan terjadi. Sehingga seakan-akan realitasnya yang berubah. Padahal yang terjadi di kesadaran itu bukan realitasnya yang berubah. Realitas ini segala sesuatunya sudah terjadi, sedang terjadi, dan terjadi apa adanya. Berarti ketika ada perubahan dalam hidupmu, bukan realitas yang berubah, tapi kesadaranmu, ya, kesadaranmu yang berpindah atau naik atau bergeser, transisi ke realitas yang memang sudah terjadi di sana. Kalau bagi kita sekarang yang di sini dan ada di sana, berarti bergeser yang ada di sana. Itulah sebenarnya definisi dari quantum leap atau quantum jump. Nah, begitulah. Jadi, kalau kesadaran itu berarti tinggal dikerucutkan, kita lokalkan ke pembahasan yang paling relevan dengan keadaan kita sekarang. Mungkin keadaan kita sekarang sudah tidak perlu lagi percaya setan, jin, hantu. Ya nggak perlu, karena sudah ada hal yang lebih relevan. Contohnya mungkin di zaman sekarang, lebih relevan membahas dimensi keempat, fourth dimension gitu. Untuk membuka ruang, black hole, yang sebenarnya kita bisa memanfaatkan fasilitas semesta, tapi kita belum punya istilah-istilah dalam pengungkapannya, penyibakannya, yang akhirnya bisa dijadikan sebagai istilah umum atau awam. Nah, kita tuh belum tahu sekarang. Bisa jadi kesadaran di masa depan 100 tahun yang akan datang sudah terbiasa menggunakan istilah-istilah begitu. Dan itu wajar. Tapi kalau sekarang kesadaran tuh juga masih dianggap aneh bagi kebanyakan orang karena ya apa kesadaran tuh apa ngapain? Oh, hidup tuh cuma mungkin ibadah, mungkin yang penting hidup, makan, yang penting udah begitu aja. Nah, padahal tanpa disadari mereka sedang menjalankan kesadarannya masing-masing. Nah, tanpa perlu berlama-lama kita masuk ke pembukaannya, teman-teman. Pengantarnya sudah, sekarang kita ke pembukaan. Nah, jadi kembali lagi ke topik awal, kita sekarang sedang di program 21 hari untuk menjalankan meditasi hanya 5 menit. Meditasi 5 menit ini sangat bermanfaat untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Ketika terbiasa, kita bisa masuk ke dalam sebuah ruang kesadaran, dan kesadaran itu selalu stay di sana. Mungkin ya ada pertanyaan begini, Mas, aku kok kayaknya kesadaranku menurun ya? Atau ada juga orang yang mengalami serupa, seakan-akan kesadarannya menurun atau dia kembali lagi saat ketika belum mengenal atau belajar kesadaran. Nah, penting untuk dipahami teman-teman, ketika kamu sudah mengalami ruang kesadaran, dia tetap stay di situ, ya. Tapi ada namanya fenomenanya. Fenomena ini yang bergerak, realitas yang seakan-akan membatasi atau menutupi. Jadi seperti terselubung. Nah, ini yang bergerak. Ini menjadi penghambat. Nah, karena ini yang terlalu depan, yang terlalu melekat di dalam pikiran dan perasaanmu, inilah yang menjadi pengalaman. Namanya nuansa. Nuansa ini yang seakan-akan membuat kamu turun. Aku kok rasanya kesadarannya turun ya? Kok rasanya pengalaman spiritualku menjadi turun?
Nah, sebenarnya karena hambatan ini doang, tapi kesadarannya tetap abadi. Yang kalau misalnya kesadaran di belakang nih, udah terkultivasi nih, sudah mekar. Awalnya mungkin masih begini, tapi sekarang sudah mekar begini. Belum mekar banget gitu, misalnya sudah segini. Dia akan stay di situ, tapi dengan kembali lagi pengalaman, nuansa yang di depannya ini, dan kamu merasakan ini secara langsung, jadi kesadaran di belakang yang murni. Oke, kita sekarang bahas, mungkin pakai istilah biar gampang, murni dan fenomenanya, dan hambatannya. Nah, kamu merasakan hambatannya itu di depan. Jadi seakan-akan kesadaranmu tuh menurun, padahal kesadaran tidak pernah menurun. Kesadaran tetap stay di situ, bahkan kesadaran ini yang kalau dalam istilah spiritual, terus ketika kamu mati, karena tidak ada yang mati, dan dia akan tetap terus berkembang di kehidupan berikutnya. Nah, tapi kan ini nggak dibahas dan tidak diperjelas, karena ini memang nggak ada pembahasannya, nggak ada istilahnya dan tidak ada namanya. Yang pasti difokuskan yang ini aja, yang di depannya ini loh, yang terlalu gemericik, yang terlalu ribut, yang terlalu berpikir, yang terlalu ego, yang terlalu label itu. Banyak sekali label-labelnya itu. Itu yang sering orang salah pahami. Jadi seakan-akan tidak tahu yang namanya di belakangnya itu kesadaran, ketuhanan, apapun itu. Sehingga selalu terjebak pada label, pendaman, ego, ini semua. Jadi sehingga ini tuh nggak bisa nih kita lepas daripada ini. Tapi kita coba pelan-pelan untuk menyadarinya, membuka ruang kesadaran itu sendiri, sehingga kamu kembali lagi. Ini jadi lebih tenang, ya, jadi lebih santai, dan kamu kembali lagi mengalami ruang di belakangnya, yang jeda, yang dapat kamu alami secara langsung. Oke? Kita mulai, teman-teman. Jadi, paling stresnya itu ya, ketika belajar kesadaran itu pasti awal-awal sangat sulit diterima pikiran. Kenapa? Karena pikiran memang bukan tugasnya untuk menerima informasi ini. Gak mungkin pikiran bisa. Pikiran akan selalu mencari-cari alasan, mencari-cari label untuk bisa satu ya menerima semua ini. Kedua, kalau nggak menerima, mereka akan menolak. Pikiran tuh akan menolak ini. Karena pikiran akan terjebak selalu pada pola. Pola apa? Pola menyalahkan, pola menghakimi. Tuh, ya kan? Pola hidup Wahabi. Pola-pola yang selalu membuat adanya kesalahan, benar dan salah, baik dan buruk. Yang ingat di belakangnya ini loh, yang mengalami, yang mengetahui, yang mengamati adanya baik dan buruk. Sementara karena sering sekali terjebak pada pola ketidaksadaran, maka hanya terjebak pada penyalahan, salah dan benar, baik dan buruk. Menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan pekerjaan, takut, khawatir, stres terhadap deadline, dan itu semua bahan bakarnya adalah dopamin. Dopamin yang selama ini tanpa disadari dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Meta, Facebook, Instagram, termasuk TikTok. Untuk apa? Untuk membuat stres kita semakin lebih tinggi karena pencarian kita keluar. Selalu begitu. Nah, jadi gini teman-teman, aku mau cerita sedikit. Kita itu ya, pernah dengar kan yang namanya istilah survival mode? Survive, bertahan hidup. Nah, sekarang ya, tanpa dimungkiri kita juga bertahan hidup, tapi bertahan hidupnya tidak se ekstrim dulu, di mana harus benar-benar bawa tombak, bawa senjata, bawa golok, bawa pisau untuk berburu. Nah, adrenalin itu tetap ada sampai ke kita sekarang. Bedanya kita tidak berburu, jadi ketakutannya berpindah haluan. Kalau kita dulu takut terhadap hewan buas, terhadap pemburu, sekarang kita takut pada apa? Penghakiman, ya, judgement dari orang lain. Dan tanpa sadar selalu membuat kita takut, membuat kita khawatir terhadap apa kata orang lain. Gitu ya. Sehingga ini kita bisa sadari sendiri dari kesadaran apa yang harus kita rasakan. Kita alami sebagai kesadaran. Ubah cara pandangnya, lalu batin kita tuh bagaimana ke depannya. Dari kesadaran kita bisa ke diri sendiri, baru bisa melepasnya ke luar. Jangan keluar. Jangan keluar langsung karena luar itu hanya ada penghakiman. Begitu juga ketika kita sudah menyadari ini semua, ketika kita terbiasa untuk melatih diri, kebatinan, kesadaran itu ya apa namanya, maka mulai muncullah kebijaksanaan diri. Nah, yang dulu mungkin ketika
adanya kemalasan dalam diri, kita tidak menolak dulu apapun yang memang kita rasakan sebagai kemalasan, hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Karena mungkin bisa jadi itu hanyalah sebuah pendaman. Pendaman yang nggak akan selesai kalau kita selalu berontak, selalu kita tolak. Energi orang-orang yang selalu berada dalam pendaman, mereka akan menolak apapun yang diberikan, menolak informasi dari kesadaran. Dan itu wajar, teman-teman. Sangat-sangat wajar. Kenapa? Karena kesadaran itu bukan sebuah hal yang bisa dipahami oleh kata-kata. Nggak mungkin. Itu dialami sendiri. Kenapa? Karena satu hal yang pasti kita alami, mengalami diri sendiri, ya. Sementara yang belum mengenal kesadaran, mereka berada dalam kondisi diri terpisah, menganggap orang lain bukan aku, menganggap orang lain hanyalah orang lain. Maka mudah menghakimi, mudah menjudge, dan mudah melabeli. Nah, sehingga kalau sekarang kita terapkan pada diri sendiri, termasuk aku tuh sekarang sedang malas, aku tuh sekarang sedang tidak bahagia, itu karena terlalu melekat terhadap penolakan. Penolakan tentang aku yang malas. Memang kenapa kalau aku malas? Memang kenapa kalau aku merasakan semua pengalaman buruk ini? Nah, semakin kita bisa menerima hal-hal kemalasan dalam diri kita, maka semakin kita bisa menyadarinya, semakin kita bisa berkesadaran. Nah, yang jadi masalah adalah kebanyakan orang ya tidak sadar ini. Jadi tidak bisa mengerti karena mereka tidak mau menerima dirinya sendiri. Takut, dan takut itu semakin lama semakin memendam ya, semakin besar ketakutan itu. Sehingga yang terjadi pastinya ini akan selalu menjadi pola. Pola yang semakin lama membuat diri mereka semakin terpenjara dalam dogma, dalam doktrin. Nah, kita sekarang berarti sadar bahwa dengan berkesadaran kita naikkan vibrasi, ya. Mengalami apapun realita yang semesta berikan. Semesta itu bukan hanya memberikan kita kebaikan, tapi juga kita siap menerima keburukan. Kalau kita tidak bisa mengubah lingkungan, kita nggak bisa mengubah presiden, kita nggak bisa mengubah keadaan, kita nggak bisa mengubah pemerintah. Apa yang kita ubah? Diri sendiri. Fondasi kesadaran itu adalah itu, teman-teman. Semesta berikan tantangan, kita terima. Semesta memberikan rezeki, kita biasa saja. Nah, aku dari tadi kan ngikutin kan, ada komentar-komentar. Nah, gini, pasti ya, mereka ini yang menganggap dirinya orang baik. Aku nih orang baik loh, kok malah diuji terus. Ini polanya begitu. Mereka yang selalu berkomentar ya, karena bukan berarti aku menghakimi, tapi mereka adalah aku juga yang sekarang kita coba sadari sebagai pelajaran. Di sini kita bisa lihat komentar-komentarnya. Mereka menganggap bahwa terpisah dari orang lain. Mereka menganggap diri mereka yang lebih baik. Mereka menganggap akun yang baik. Tapi pertanyaannya, kenapa orang baik malah diuji terus? Kenapa orang baik yang merasa dirinya baik itu kok mendapatkan hal-hal yang tidak nyaman? Nah, itu dijawab di kesadaran. Energi ini kan vibrasinya nggak nyaman kalau dia merasa baik. Karena banyak asumsi di sana, tekanan dari asumsi. Dan banyak label. Malah jadi penghalang untuk naik ke kesadaran berikutnya. Jadi kita jadikan contoh di sekarang ini ya. Oke? Nanti akan looping, berputar, terjebak di mengejar kebahagiaan. Jadi buat teman-teman di sini ya, yang sudah biasa berkesadaran, pasti ketawa nyengir aja. Pasti cuma senyum, cuma happy ngelihatnya. Karena ini bisa jadi contoh sekarang. Menaruh ekspektasi keluar, ada aku bahagia ketika pemerintah berubah, aku bahagia ketika pasangan berubah, aku bahagia ketika rekan kerja anak-anakku nurut, aku bahagia kalau orang-orang ini bisa memahami aku. Ngapain? Nggak ada yang perlu dipikirkan tentang semua itu. Apapun yang terjadi, kita sadari saja sebagai respon. Respon kita itu yang paling penting. Makanya semua teknik di sini ya, yang kita bahas ini adalah memanage emosi. Itu yang pertama kali, memanage emosi. Nuansa dari pengalaman hidup yang kita rasakan itu adalah emosi. Makanya disebutnya emotion, strip motion, energy motion. Emotion, semua adalah emosi. Jadi ketika orang bilang, aku nih orangnya logika, biasanya dia yang paling cepat tersinggung. Karena sebenarnya kita itu beremosi
secara wajar. Emosi itu pasti wajar. Jadi apapun itu netral aja. Ya, netral. Dan kalau misalnya ada gremet, ada kesel, ada jengkel, bukan berusaha netralisir, bukan. Tapi dengan kita teknik, dengan kita melakukan teknik-teknik prakteknya. Jadi jangan sampai kayak ada pikiran yang berusaha. Nah, ini nanti jadi salah paham lagi. Ini bukan kerja pikiran, ini kesadaran. Nah, kayak, serta mulia Kak, kalau yang berkesadaran posisinya netral ya, nggak ada emosi, marah, bahagia, sedih. Bukan nggak ada emosi, tapi kita mampu dan terbiasa memanage emosi, itu bedanya. Jangan sampai terjebak pada istilah tidak ada emosi, nanti spiritual bypass, itu bahaya banget. Pernah tahu spiritual bypass nggak? Yang dia itu apatis. Contoh, punya orang tua, punya anak. Dia belajar spiritual, tapi justru nggak peduli sama anaknya. Nggak sayang sama anaknya, dibiarin aja. Kemana emosinya? Kemana? Nah, karena sudah terpendam oleh ego dan sudah terjebak pada pikirannya yang seakan-akan dia sudah spiritualis, dia sudah suci, dia sudah baik. Bukan. Jadi bagaimana ya Kak ini kasih netral dan dibiarkankah? Nanti ketika kita sudah terbiasa melakukan teknik, dia akan netral dengan sendirinya. Caranya kita sebagai ruang kesadaran itu sendiri. Otomatis kita bisa terbiasa membiarkan itu. Tapi kalau sekarang Kak ya, jujur-jujuran aja. Kalau misalnya dihina orang, disakiti orang, kesel, ya kesel, rasakan secara total. Rasakan itu. Benar-benar alami secara total. Nah, tapi bedanya adalah dari dulu mungkin yang marah, kita kesel, kita jengkel, kita pendem, kita lampiaskan, kita larikan, kita alihkan. Sekarang kita praktekkan dengan teknik-teknik yang sudah kita pelajari bersama begitu. Oke ya? Mungkin kita mulai saja teman-teman. Ada pertanyaan lagi atau kita mulai meditasinya? Bang Agung. Oke, Bang Agung gini ya. Hari ini kita ini meditasinya bukan pakai yang itu frekuensi-frekuensi tapi kembali ke alam. Biasanya Bang Agung kan paling ini ya, paling nanya. Nanti kita kembali lagi ke setelan yang berikutnya. Pakai frekuensi, pakai apa. Tapi sekarang aku nggak pakai frekuensi-frekuensian. Pokoknya dengerin aja suaranya dalam bentuk harmoni ya. Dalam bentuk natural, alam. Oke ya? Boleh meditasi tanpa headset, Kak. Novera, boleh tanpa headset. Boleh dimatikan suaranya juga nggak apa-apa. Nanti kita kembali lagi juga yang tanpa suara. Tapi nanti, aku udah siapin ininya, strukturnya soalnya. Saya praktekkan terus Kak yang pakai nafas dada. Gimana Kak Susana? Sebelum kita mulai, ada ini nggak? Ada testimoninya nggak? Atau ada pengalaman tersendiri nggak? Gimana rasanya? Lebih tenang kah? Lebih berlimpah kah? Atau dapat rezeki kah? Atau masih biasa aja? Ada, oke. Selamat kalau gitu ya. Sambil tidur boleh, Bang Iskandar. Siap. Kita mulai ya, 1 menit lagi. Jadi, panduannya adalah tidak perlu memikirkan apa-apa, tapi jangan diusahakan kayak melarikan pikiran. Tadi katanya jangan mikirin. Kalau misalnya pikirannya tayang, kekecewaan, kegelisahan, tayangin aja. Secara otomatis, bukan kita berusaha menayangkan. Jadi apapun yang muncul di pikiran, apapun yang dirasakan, itu biarkan saja. Nah, sekarang kita kondisikan. Jadi kondisikan diri kita tenang, nyaman, rileks, sambil memejamkan mata. Tunggu ya, belum sekarang. Aku siapin dulu musiknya. Sebentar. Oke, mungkin sambil menunggu boleh minum seteguk, boleh ke belakang toilet, silahkan. Oke, boleh sambil tidur ya Kak Runik Amalia, boleh. Cuma 5 menit ini santai banget. Oke, kita kondisikan rileks sebelum mulai, tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan.
Cukup amati tarikan dan hembusan nafas lewat hidung. Sadari bahwa sekarang berada di posisi yang paling nyaman, boleh duduk, boleh berbaring. Kita akan mulai beberapa detik lagi. Oke, kita mulai setelah aku tutup mata dan boleh mengikutinya.
Halo, sudah boleh buka matanya. Oke, kita kembali lagi ke kesadaran yang normal. Oke, halo, kembali lagi kepada kesadaran kita yang di kesadaran beta namanya. Yang tadi mungkin sempat turun sedikit ke trans. Nah, kita kembali lagi buat bersiap-siap. Bersiap-siap kita mendapatkan apa nih kesadaran yang tadi mungkin dari pengalaman meditasi ringkas itu ya. Atau mungkin ada pengalaman-pengalaman yang ingin diceritakan. Karena sebenarnya kalau nanti udah banyak ya, kalau misalnya sudah banyak yang kita bisa berdiskusi, kan 3 tahap nih ya, pengantar, ya pembuka pokoknya meditasi, terus Q&A, question and asking. Jadi terus dari question itu kan pasti muncul banyak pertanyaan. Nah, tapi karena kita mungkin di sini lebih mengutarakan pengalaman, ya udah kita santai-santai berbincang-bincang dan sambil membicarakan realitas. Jadi realitas itu pasti ya bagi orang-orang yang berkesadaran, algoritma semesta ini unik dan menarik. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang bukan berarti kita menjudge atau menghakimi mereka, tapi memang state of being-nya belum mengizinkan. Ya. Sama-sama Bang Gautama ya, Gautama. Jadi ya, aku tadi mau rahayu mengingatkan kepada Gautama Buddha ya. Jadi sampai mana tadi sampai ke state of being-nya tidak mengizinkan orang-orang yang terjebak pada state of being-nya untuk mengalami kesadaran. Di akhir-akhir meditasi aku melihat hamparan padang rumput dan pohon bombang. Oke, bagus. Ya, lanjutkan saja Kak Novera. Jadi nanti kita kembalikan lagi kepada suasana kesadaran yang memang itu fenomenanya pasti kita alami untuk membuat kita lebih nyaman. Terasa cepat Bang meditasinya. Iya, aku juga sebenarnya cepat nih, tapi kan apa kita ini ya atau kita tambah lagi 2 menit ya untuk berikutnya ya. Jadi 7 menit lah ya. Mau nggak kira-kira? Lebih banyak yang setuju atau enggak? Kalau misalnya kita tapi programnya ini 5 menit, jadi 5 menit aja dulu ya. Aku udah susun sih, memang susun 5 menit, 5 menit, 5 menit semuanya. Setuju, oke lah. Mungkin nanti kita tambah ya. Kita tambah 7 menit jadinya ya. Oke lah, kita tambah-tambah. 10 menit gitu. Jadi mungkin 7 menit dulu ya sebagai pertengahan. Ada yang memang 10 menit, ada yang memang karena nggak semuanya di sini mungkin sempat atau untuk awal-awal kita pembiasan dan pengenalan tentang penyaksian, tentang ruang, tentang jeda dari meditasi itu 5 baru 7 menit. Jadi mungkin nanti kita pakai yang model 7 menit. Oke, berarti ya nggak apa-apa lah kita coba-coba. Karena mungkin dari yang komen rata-rata nih udah kayak terasa cepet banget nih. Iya. Bang Gautama lihat Ultraman. Berubah nanti jadi Ultraman. Oke, kita lanjutkan ya. Berarti gini, ya, bagi orang-orang berkesadaran itu bukan berarti kita menganggap diri kita berkesadaran, lalu kita menganggap orang lain tidak. Nah, bukan begitu. Nanti jadinya itu labeling lagi menjadi sebuah narsistik ego spiritual. Jadi begini, setiap kita menjalani pengalaman spiritual akan membuat kita mengalami diri. Otomatis kan kembali pada diri sendiri tentang trauma kita, masa lalu kita, pola pendaman kita, atau mungkin bahkan kembali ke era di mana golden age-nya kita, umur 1 sampai 7 tahun. Nah, kita juga akan bisa melihat, merefleksikan kepada orang lain di mana orang-orang yang tadi kita katakan state of being-nya tidak mengizinkan dia berkesadaran, ya. Karena dia harus menjalani karmanya, menjalani kebodohannya, menjalani penderitaannya itu, maka akan banyak penderitaan dalam hidupnya sehingga mudah melabeli orang lain, menghakimi, ya kan? Yang ujung-ujungnya ini juga menjadi sebuah tantangan bagi orang berkesadaran. Kenapa? Karena ada orang narsistik, NPD, ada orang-orang psikopat
orang Machiavelliana, aku lupa, Machiavellisme gitu ya. Aku lupa istilahnya, Machiavellis lah. Machiavel, nah itulah. Jadi intinya adalah dengan semua masing-masing karakter orang yang sebenarnya mereka memendam, ya, terpenjara, begitu mudahnya melabeli diri, melabeli sesamanya karena butuh penghakiman, butuh validasi akibat doktrin yang begitu pekat tentang kebaikan, tentang keburukan. Otomatis karena ada doktrin begitu, mereka yang baik, yang lain yang tidak baik, kan begitu. Itu keterpisahan. Itu ilusi diri yang terpisah. Sehingga efek sampingnya bukan dasar dari kesadaran, bukan dasar dari ya men menjalani atau mengalami diri. Ketuhanan, kesadaran ini mereka akan semakin jauh. Walaupun prakteknya dalam ritualnya mungkin beragama, itu kan label juga. Mungkin ibadah. Jadi dari kesadaran tuh esensinya yang kita ambil dari semua ibadah itu. Boleh melakukan ibadah, melakukan ritual, berspiritual, namun kita sadari sebagai kesadaran, ini yang penting. Dan ini yang sulit dipahami teman-teman. Karena ini pengalaman, bukan pemahaman. Sehingga, karena tadi doktrin yang melekat tentang kebaikan dan keburukan, karena sebuah pemikiran yang sebenarnya tidak selaras dengan apa yang relevan dengan kesadaran. Aku nge-like dari tadi, ada di YouTube nggak bang? Iya, nanti ada di YouTube. Cuman aku biasanya jeda 1 hari. Ya, ininya. Karena aku upload dulu yang kemarin. Nah gitu. Jadi kita lanjut kembali ya Kak Novera. Oh tenang aja, ada rekamannya kok. Jadi nanti buka aja ini link ya. Yang di TikTok aku kan ada link. Terus nanti ada channel YouTube, buka aja di situ. Terus kita kembali lagi dari efek samping sebuah pemikiran, baik dan buruk, dan tidak selaras dengan kesadaran di saat ini. Otomatis akan menyebabkan, menciptakan ya, begitu banyak pendaman, begitu banyak salah identifikasi diri. Ada harapan, ada sesuatu yang harus didapatkan, yang itu di luar dari dirinya. Maksudnya gimana? Karena segala sesuatu itu sebenarnya sudah ada di dalam dirinya. Kebahagiaan, kelancaran, itu dari dalam dirinya. Tapi ada sebuah kebiasaan, sebuah salah paham, semua tuh di luar. Gitu. Kebahagiaan tuh aku harus cari sampai dapat. Kebahagiaan, menimbulkan banyak ketidaknyamanan. Otomatis nih, kan orang-orang yang begini ada ya, tanpa kita menghakimi sekali lagi. Menyebabkan kesehatan mentalnya terganggu, mencari kebahagiaan dengan berpasangan, dengan menikah. Menikahnya nggak masalah, hati-hati, aku nanti bisa dipotong. Menikahnya nggak masalah, berpasangan nggak masalah, tapi coba esensi dari dia ingin menikah karena apa? Kalau gagal, buat trauma ke anak, terus menganggap bahwa akhirnya disalahkan materi, kurang uang, dan lain sebagainya. Makanya yang bodoh makin berkuasa, karena begitu saja polanya, begitu terus berputar-putar, dan semakin masif. Sehingga ilmu, gelar, itu hanya sebuah hal yang bisa dibeli. Status menentukan kelayakan. Ini kan sebuah pola yang sebenarnya bukan dari kesadaran, teman-teman. Standar kecantikan yang begini dan begitu, ada diskriminasi, ada rasis, ada agamis. Artinya semua ini merupakan nuansa dari pengalaman emosional manusia itu sendiri. Bedanya kalau kita berkesadaran, kita sadar tentang emosi itu, bukan segera untuk mencari validasi. Nah, kita yang berkesadaran saja suka sakit hati dan bisa sakit hati. Apalagi mereka yang tidak mau mengakui emosinya. Mudah tersinggung, mudah marah jadinya, mudah terpancing. Kita kan melihat secara nyata ini teman-teman. Dunia yang kita lihat sekarang tuh ya begitu, senggol dikit bacok. Solusinya ya acara live gratis seperti ini. Udah gratis, dikata-katain lagi. Walaupun memang jarang yang bisa paham, ya iya. Karena ini kesadaran teman-teman. Tidak ada istilah jalan cepat. Tidak ada diwakilkan. Jalan pintas, nggak ada. Mereka semua harus mengalaminya masing-masing, termasuk diri kita sendiri. Itulah kesadaran, itulah spiritualitas. Jangan sampai terjebak pada jalan pintas itu jadinya bypass. Semua ada prosesnya di sini teman-teman.
Jangan sampai justru lari dari emosi, menggunakan meditasi untuk pelarian. Karena nggak suka dengan emosi, karena tidak mau mengakui emosi, karena tidak mau mengakui bahwa kesadaran itu menerima semuanya, baik dan buruk. Label-labelnya kita sadari, untuk kita renungkan, untuk kita duduk bersamanya. Nah, akhirnya setelah kita berkesadaran, bukan berarti kita tuh lepas daripada orang NPD, malah justru datang itu algoritmanya untuk membuat kita sadar juga, ya memang inilah tantangannya kadang. Tapi bukan berarti itu tetap begitu aja, kayak selamanya kita terjebak bertemu dengan orang-orang yang negatif. Enggak. Itu juga pengalaman bagi kita, itu juga ujian bagi mereka. Kebalik mungkin. Tapi kita nggak kenal istilah ujian, ya kita perayaan aja. Mau istilahnya dibolak-balik, mau itu ujian bagi mereka, ujian bagi kita, kita sadari aja. Sebenarnya tidak ada ujian, yang ada hanya perjalanan. Perjalanan bagi orang-orang yang belum menyadari itu, ya tetap ada konsekuensinya. Mungkin konsekuensinya kita sebagai yang sudah berkesadaran tanpa kita melabeli diri, tapi ya cukup kita sadari saja, dan kita menerima berkahnya, menerima rahmatnya, menerima kesadarannya, dibandingkan dengan yang memang kita lihat bahwa teman-teman yang belum berkesadaran hanya menerima konsekuensinya. Karena gini teman-teman ya, peleburan diri itu hadir bersama dengan kesejatian diri. Apa yang dileburkan? Ego. Itulah makanya manusia tuh paling takut kiamat. Kenapa? Ada akhir. Akhir itu sebenarnya merupakan akhir bagi ego. Akhir bagi dirinya itu, yang dia anggap dirinya ada. Waalaikumsalam, ini ninja. Jadi dirinya itu merasa ada, tapi kalau di kesadaran murni, pembahasannya diri kita tidak ada, baru nanti kita melokal, jadi ada atensi, jadi ada jiwa. Nah, setelah kita menyadari, kita mau menyaksikan diri, mengalami diri, kesejatian diri itu yang sebenarnya kita bisa sadari sebagai suara-suara penghakiman, sebagai suara-suara label yang selalu ada dalam pikiran. Tapi sekarang kita tahu, dan kita bisa sadar, kita bisa bebas. Sebenarnya ini hanya untuk mengisi bahan bakar bernama dopamin, bernama adrenalin, yang cepat banget bikin kita stres. Di zaman kita sekarang kan pasti ada dua teman-teman, yang selalu digunakan oleh tadi yang aku udah bilang, perusahaan-perusahaan besar, ya, atau bahkan juga digunakan oleh pemerintah atau untuk mengendalikan rakyatnya, yaitu hormon dopamin dan oksitosin. Dopamin untuk kesenangan, ya kalau di media sosial, untuk terus mengkonsumsi konten-konten sampai kita tidak stabil. Kamu jadinya tidak menggunakan energimu. Energi kan tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Hanya bisa dikonservasi, dirubah bentuk. Bayangin teman-teman, kamu punya energi dalam hidup ini. Tapi kamu terbiasa hanya untuk mengkonsumsi harapan, mengkonsumsi sebuah adrenalin, dopamin, yang itu nggak selesai-selesai. Kamu nggak ubah, kamu nggak konservasi. Itu akhirnya kamu lupa caranya secara natural untuk mengekspresikannya. Nah, salah satu caranya, atau mungkin bisa dibilang satu-satunya cara dengan mengekspresikannya, untuk bisa mengekspresikan itu dengan kesadaran. Nah, ketika kesadaran ini telah terkultivasi, ya, telah hadir, kamu hadir bersama dengan diri sejatimu. Nanti gerakannya mau produktif, mau kreatif, mau berproses, mau healing, mau sukses, itu otomatis. Gitu. Ya, tidak ada stres karena sudah bergerak dari kesadaran. Tapi kan sekarang terbalik nih teman-teman, terbalik. Kenapa? Karena yang terjadi, banyak orang ya menimbun pendaman perasaannya, menimbun emosinya sendiri, menyimpan kebodohan, yang mana ini bisa jadi sistem, bisa jadi konspirasinya begitu. Kita sengaja mungkin dibuat bodoh sehingga sering konsumsi media sosial yang nggak pernah puas, yang selalu membandingkan, sehingga level stresnya tinggi. Ini realita teman-teman, bukan tadi ada yang bilang di awal tuh, bukan gibah, ini realitas. Sehingga sering-sering konsumsi konten-konten, kalau stresnya tinggi, jadi penghancur teman-teman. Penghancur diri sendiri, penghancur keluarganya, penghancur kebahagiaan, penghancur orang lain. Ketakutan, kekhawatiran,
Makanya ada korupsi karena dia takut dimiskinkan, takut susah. Nah, kalau kita balik ke diri sendiri, efeknya kan kalau kita sudah tahu, oh ini jalan pintas, kita sadari saja. Karena nggak ada jalan pintas. Cuman bagi yang belum menyadarinya itu jadilah instant gratification. Ketika sedih langsung posting sesuatu. Terus dilihat berapa likes-nya, berapa nih komentarnya, mana yang dukung aku. Bukan hadir duduk bersama emosinya. Jadi itulah kita kalau di sini ya teman-teman yang sudah mau membuka diri sebagai kesadaran, kita jadi aware aja, sadar aja bahwa ya nggak ada masalah untuk mungkin dicaci maki orang, karena itu juga merupakan perjalanan kita, bukan berarti kita menyalahkan orang lain, karena cepet banget kan, ada anak-anak gitu, ngebentak atau bahkan kasari orang yang lebih tua, terus langsung kita hakimi, anak kurang ajar, anak setan gitu-gitu. Bahasa media sosial tuh benar-benar dari sebuah pola, dari sebuah trigger yang itu merupakan sebuah pendaman. Otomatis kalau kita nggak membuat kesadaran ini, meditasi, ya mau gimana lagi, itu akan menjadi sebagai produk ya, yang terus terjadi. Dan kita melupakan kesejatian, kesadaran itu sendiri. Jadi kita harus mengurangi konsumsi konten-konten di media sosial gitu Bang. Sadar saja, seperti kita sekarang, jadi nggak ada masalah. Yang penting kesadarannya itu. Nah gerakannya mau lihat sosial media, itu nggak ada masalah. Yang penting kesadarannya Bang. Yang tadi kita bicarakan tuh orang-orang yang belum sadar. Orang-orang yang tidak mengenal kesadaran. Sehingga mereka terpenjara oleh label-label itu. Jadi beruntung kalau di sini Bang Agung sudah meditasi, sudah berkesadaran, sudah ikut aman. Aman lah kalau lihat-lihat konten-konten sosial media, karena ketika misalnya kita ke-trigger, kita tahu caranya untuk menetralisirnya. Oh, ini bikin kesel nih. Ya udah, jadikan kesal itu sebagai loncatan, sebagai lompatan untuk kita bisa mengenali atau memahami diri. Karena kesel itu pasti datangnya dari dalam, bukan dari luar. Ya, bukan dari luar diri kita, bukan. Semua kesal itu datangnya dari sendiri. Luar itu hanya pantulan, cerminan, hanya pancingan untuk mengeluarkan isi sejatinya diri kita. Yang sebenarnya udah ada dalam diri. Makanya di kesadaran, kalau kita tuh mau buruk, orang buruk nggak masalah. Solusinya tinggal kamu sadari itu semua. Bukan melabeli diri, bukan menjudge atau menyalahkan diri sendiri. Kita nggak ada masalah dengan orang buruk. Walaupun dia punya dosa mungkin sebanyak itu, yang mungkin punya konsekuensinya, akhirnya dibenci orang, didendami sama orang. Tapi kalau dari kesadaran, kita menerima itu, kamu terima dulu diri sendiri, kamu coba silahkan untuk mengintrospeksi diri, mana semua pendaman yang membuat kamu tuh seakan-akan jadi jahat, jadi buruk itu semua, kita bisa selesaikan, kita bisa damaikan. Jadi kesadaran tuh gampangnya kita selalu aware, selalu stay di kesadaran, tidak langsung menghakimi, tidak langsung menjudge. Kalau di sosial media tuh kan langsung ngejudge. Aku baru buka live ini langsung dibilang gibah loh. Tanpa ngeliat bahwa apa sih isinya. Karena memang mungkin pertama nggak dipahami. Kedua nggak ngikutin. Ya asik. Gampangnya udah langsung aja. Langsung tembak aja. Nih orang ngomong apa gitu-gitu aja. Nah, karena aku terbiasa dan sudah biasa untuk mendapatkan respon-respon begitu, ya buat teman-teman mungkin itulah contoh daripada kalau misalnya ini terjadi juga kepada diri kalian, coba bagaimana? Ada gregetnya kah? Ada keselnya kah? Itu juga jadikan referensi. Jadi bisa dipraktekkan. Ya sebenarnya Bang Agung ya, mau mereka ikut dari awal apa enggak? Kalau mereka state of being-nya kesadaran, pasti nggak akan macem-macem komentar deh, pasti begitu. Dan ini kan memang sudah selektif aja orang-orang yang ikut di sini. Kalau misalnya aku tiba-tiba diterjunkan dalam masyarakat, terus langsung dapatkan atensi masyarakat, ya masyarakat mayoritasnya juga nggak ngerti kok. Karena kesadaran itu memang, kalau menurutku pribadi masih sangat jarang untuk dibahas. Ini bukan sebuah hal yang umum, tapi hanyalah sebuah, apa ya, komunitas, paguyuban, oh ya pokoknya perkumpulan satsang di dalamnya orang-orang yang punya frekuensi yang di dalamnya bisa ya minimal sadar.
Oke ya, kita lanjutkan. Oke, kayak ini Kazi. Sebenarnya kan ini ilmu pokoknya ya host. Tapi kenapa nggak dijadikan formal seperti di sekolah di kursus yang berdampingan dengan agama? Pertama gini Kak ini, agama itu sudah menjadi sebuah formalitas, menjadi sebuah lembaga, menjadi sebuah otoritas, di mana kesadaran itu tidak bergantung pada otoritas. Nah, itu baru satu aspek, belum lagi aspek-aspek yang lain. Sehingga bertentangan, ternyata agama tuh sekarang dijadikan bukan untuk berspiritual, tapi hanya untuk mengedepankan ego, label, dan identitas. Itu realitasnya. Itu aku nggak mau bahas lebih jauh tentang agama karena agama tuh sangat sensitif. Takutnya begitu demikian. Jadi sebenarnya bisa apa yang dibahas di kesadaran dengan agama esensinya. Jadi esensinya kita bisa bahas gitu. Terus kalau kita sudah bisa bahas ya, kita tinggal sadari saja apa yang menjadi sebuah komponen-komponen utama dalam pembicaraan kita yang lebih enak, yang lebih adem, dan yang lebih universal. Sebenarnya hakikat agama itu universal. Nggak perlu neko-neko hanya dari wilayah tertentu, hanya dari identitas tertentu, hanya dari kelompok tertentu, nggak begitu sih sebenarnya. Tapi pembahasan agama biasanya langsung di-cut sama orang yang dia mengaku otoritas atau mewakili agama tertentu. Untuk mewakili sosok-sosok tertentu yang dijadikan pedoman, yang dijadikan Tuhan atau begitulah, atau wakil Tuhan, begitu. Nah, mungkin ya, jadi aku sebenarnya bisa bahas panjang tentang apa yang mau dibahas Kak Yeni kasih. Aku tahu maksudnya, cuman ya pertama aku juga pernah jalan ke sekolah-sekolah, tapi yang berkaitan dengan kesadaran terlalu rumit. Aku pernah ya di Pontianak sekolah-sekolah, tapi itu hanya bisa masuk namanya pengembangan dirinya aja. Jadi hal-hal yang lebih teknis. Ya udah, berarti kesadaran itu tidak populer, tidak bisa sembarangan untuk apa ya, dipublikasikan begitu aja karena satu memang kesadaran itu tergantung orangnya karena itu ada levelnya walaupun sebenarnya ya kita nggak ngomongin level tapi memang ada nuansa yang bisa mengalami level-level tertentu untuk ya minimal bukan memahami tapi mengalami baru nanti nyusul ininya pemahamannya pikirannya nyusul. Oh, tadi materinya begini dan begitu. Tapi dari awal dia sudah menerima dulu. Apa sih kesadaran itu? Cocok nggak dengan aku? Ini yang membawakan bagaimana? Dan lain sebagainya. Akhirnya ya itu menjadi sebuah indikasi tersendiri bahwa oke lah, coba dulu berkesadaran dengan pelan-pelan. Aku sih begitu. Tergantung dari kita sampai mana nih. Kan ini kerjasama. Ada aku, ada kalian. Ini kan kerjasama. Terus bagaimana untuk bisa saling berkolaborasi. Adanya yang menonton, ada yang ditonton, ada yang pengamat, ada yang diamati. Itu semua sama aja di kesadaran. Oke? Coba aku cek-cek ke atas dulu nih. Banyak soalnya. Betul kata Kak Susana. Amin. Oh ya. Ya amin Bang Agung. Bang Ninja. Bang atau Kak nih, aku nggak mau salah. Menurut Abang gimana tentang jiwa dan rasa? Oke, kalau kita klasifikasikan jiwa sama rasa, ya kan? Sebenarnya spiritual itu juga tentang rasa. Rasa yang digunakan untuk menggambarkan apa nih nuansa yang kamu alami, itu rasa. Pengalaman emosional, terus lebih spesifiknya apa yang tayang di pikirannya. Cinta, rasa cinta. Sebenarnya bukan cinta itu bukan rasa, tapi sudah jadi label untuk pengalaman. Itulah rasa. Rasa bahagia, rasa takut itu berkaitan dengan objek. Objek terus adanya reaksi atau respon terhadap keadaan dan situasi itulah rasa. Sementara jiwa itu yang melekat pada identitas yang kita labeli sebagai jiwa itu sendiri. Tapi kalau di kesadaran sebenarnya, kalau lebih murninya, jiwa itu nggak ada. Jiwa itu hanyalah sebuah kumpulan dari kesadaran kecil, kumpulan atensi.
yang melokal. Tapi sebenarnya bisa ada ketika kamu menjalani pengalaman spiritualnya dalam kategori kesadaranmu, bukan kesadaran itu sendiri, tapi kesadaranmu, itulah jiwa. Jadi ketika kamu mengalami jiwa, pasti ada rasanya, ada nuansanya, ada pengalamannya. Tapi kalau di kesadaran murni yang gak ada jiwa, yang ada hanya ada kesadaran, semua dari kesadaran dan kembali lagi kepada kesadaran. Bang, bisa nggak agama sejalan dengan kesadaran? Bisa aja. Bisa kok, Kak Novera. Bisa kok. Sangat-sangat bisa. Masalahnya gini. Masalahnya gini. Yang sejalan tuh kesadarannya atau agamanya. Kesadaran tuh selalu murni, stay. Kesadaran. Nah, jadi pasti nuansanya. Nuansa dari kehidupan, bermasyarakat, budaya, dari pengetahuan, dari sains. Masalahnya adalah agama selalu menyimpan data dan pola dari yang lama banget, dari sebuah waktu tertentu itu. Agamanya. Jadi, makanya kalau misalnya pertanyaan ini dikhususkan, boleh, bisa agama sejalan dengan kesadaran. Tapi kalau secara umum, itu sulit, Kak. Karena kalau secara umum, itu menyangkut banyak orang yang tidak mengalami kesadaran, sehingga hanya menjalankan agamanya. Tapi kalau sudah dengan kesadaran, ini secara khusus orang-orang yang memang berkesadaran. Tanpa sekali lagi aku melabeli bahwa ada orang-orang yang merasa lebih hebat, merasa lebih berkesadaran dari yang lain. Ini hanya sebuah spektrum eksistensi yang memang tidak bisa dihindari. Sehingga kalau benar-benar mau secara murni, agama dengan kesadaran bisa sejalan sebenarnya. Karena kesadaran dari agama atau agama tuh esensinya kesadaran dari masa lampau yang terus secara universal bisa kita tarik sampai sekarang, sampai seterusnya. Itu bisa. Masalahnya adalah, apakah ego, apakah label itu bisa menerimanya atau enggak? Itu doang sih sebenarnya. Iya, memang kan nggak bertentangan dengan agamanya masing-masing juga. Ini kan universe, iya. Orang-orang, iya gitu, Kak. Ya, memang begitulah. Karena gini ya, semakin kita bicarakan, ini jadi bias. Agama, spiritual, dan kesadaran itu sebenarnya pakemnya itu hening, diam. Saling mengalami satu sama lain. Tapi kan sekarang orientasinya selalu yang kasar, material. Ya, jadi ngoceh-ngoceh. Jadi apa ya? Terlalu banyak kosakata, terlalu banyak narasi-narasi. Inilah. Padahal sebenarnya hakikatnya dengan berkesadaran, dengan bisa saling memahami satu sama lain, kita tuh kan sejatinya tidak terpisah satu sama lain. Tapi kenapa kayak terpisah? Ya karena dipisahkan. Karena ego tadi saling memisahkan satu sama lain. Mm-mm. Apa yang dirasakan orang-orang yang memahami rasa? Tergantung orangnya sih. Dia mengalami rasanya seperti apa? Karena rasa itu pasti subjektif. Ya diceritakan saja sebagai pengalaman apa rasanya. Tapi kalau misalnya pertanyaan sekarang gini, apa yang dirasakan orang-orang yang kayaknya mengalami kesadaran? Pertama memang subjektif, kedua ada perasaan nuansa yang lebih melampaui dari rasa. Jadi gini, melampaui itu berarti kamu yang tahu kamu bukan rasa. Kamu bisa merasakan rasa, tapi rasa itu bukan kamu. Karena selama ini pasti kebanyakan orang dia langsung terjun melekat melarut pada rasanya, emosinya. Langsung marah, langsung takut, langsung benci, langsung dendam, langsung bahagia, langsung pada itu langsung euforia. Padahal itu hanyalah rasa. Sementara kamu bukan rasa, tapi orang-orang salah pahamnya, dia adalah rasanya. Karena dia adalah rasa tanpa dia sadari dari kesadaran, maka dia menganggap harus mencari rasa itu terus-menerus. Rasanya menjadi sakti, rasanya supranatural. Makanya sering ada istilah, hati-hati jebakan spiritual. Itu kalau kamu sudah dalam tahap supranatural, rasa-rasa yang bisa
memunculkan kesaktian itu adalah jebakan. No, bukan. Yang terjebak adalah ketika kamu lari tujuannya dari spiritual ke supranatural tanpa disadari. Itulah jebakannya. Padahal fenomena supranatural, kesaktian itu biasa saja, sangat-sangat biasa. Kayak orang diamanahkan jadi pejabat lari tujuannya, bukan apa menjalankan amanahnya tapi malah titik-titik. Nah, itulah. Jadi ya itulah apa namanya? eh Ntar aku kalibrasikan dulu kata-katanya. Nah, jadi pengalaman dari rasa itu, kalau kita mau memahaminya dari kesadaran, ya bukan soal rasa lagi. Karena kita tahu mana rasa. Karena kita tahu. Yang tahu. Ini rasa, ini yang tahu. Mengamati rasanya. Berarti kamu bukan rasa itu. Ketika kamu otomatis sudah tahu yang mana rasa, yang mana kamu, berarti biasa saja. Itu hanyalah sebuah fenomena, tayangan dari perasaan yang muncul dan tenggelam. Jadi nggak ngejar-ngejar lagi. Apakah menurut Abang hukum dalam agama ada yang membatasi? Aku mau jawab ini nggak ya? Aku aku nggak mau jawab ini sih sebenarnya. Menurut Abang saja, oke ya, siap. Jadi, apakah menurut Abang hukum dalam agama ada yang membatasi? Sebenarnya hukum dalam agama yang mana nih? Agama kan ada banyak. Kalau membatasi itu, sebenarnya agama tuh sah-sah saja membatasi. Pembatasan tuh termasuk juga dalam konteks kesadaran harus ada batas. Misalnya, ketika kita itu tahu mana salah dan mana benar dari kesadaran, tapi sementara banyak orang-orang yang belum tercerahkan, belum sadar, ya kita buatlah batasan-batasan itu agar tidak lebih chaos, tidak lebih kacau. Yang terbaik adalah sebenarnya ketika sudah selaras semuanya, orang-orang yang lebih bisa menerima kesadaran, otomatis ya aturan-aturan agama itu lebih bisa disadari esensinya, gitu. Esensinya itu lebih paham dan mudah untuk diterima. Tapi selama itu belum terjadi, yang nggak ada salahnya dibatasi dengan agama. Apa salahnya? Kan nggak ada masalah. Sama ini agama tuh nggak ada masalah. Cuman mungkin orang-orang yang terlalu apa ya fanatik terhadap agama dan mendiskreditkan orang lain itu yang masalah. Itu aja sih, makanya orang lain sakit hati. Karena kasihannya sebelum tersadarkan, hidup ada yang sampai hancur hampa. Jadi judulnya, kenapa nggak dari dulu tahu? Itu merupakan perjalanannya, Kak. Jadi gini, ya, sedikit contoh kayak ini. Orang tuh punya karma, ya. Sampai dia berhasil, ya, state of being-nya itu. Ada state of being, ya, dirinya yang state of being ini, terus ada yang merasakan semua pengalaman buruk, baik, pengalaman hidup lah. Nah, pengalaman hidup dia ini harus dijalani dulu untuk dalam tanda kutip menebus semua karma-karmanya itu. Setelah karmanya selesai, barulah dia mulai bisa menerima. Ada istilah namanya kesadaran. Oh, kesadaran tuh ini. Kenapa nggak dari dulu? Ya karena kamu baru selesai. Karena baru dari apa? Barulah sekarang. Contoh, contoh. Enggak, aku jadi kayak kemarin tuh gini, kayak mikir, kan ada yang bilang kemarin umur aku 18 tahun. Kalau dari 18 tahun aku sudah mengalami kesadaran, wah, enak betul. Cuma masalahnya kan nggak gitu. Aku juga umur 18 tahun tuh masih belangsak. Masih masih dalam tanda kutip masih aur-auran, ya kan? Kenapa aku baru nerimanya kira-kira pas umur 26, 25, 26 kemarin itu? Ya karena itu. Karena ada usaha yang kulakukan sejak dari umur 19 itu aku kan pernah mengalami depresi, ya, pernah mengalami ya singkatnya mau bunuh diri ya, pernah mau gila juga. Akhirnya kan mencari-cari nih, mencari-cari sampai ikut-ikut pelatihan yang kalau mungkin bisa dijumlahkan itu sampai
Bayangin satu pelatihan 8 juta, 8 juta ikut 3 kali, 3 kali. Belum lagi pelatihan-pelatihan yang lain. Hipnoprana, quantum, healing, master, trainer of training, training of trainer. Terus dari IBH, dari Diamond Academy. Itu yang pengembangan diri, yang ada sertifikasinya. Ada yang enggak ada sertifikasinya. Pelatihan-pelatihan, masterclass, workshop, ku ikuti. Nah, apakah itu seakan-akan tidak ada manfaatnya? Kalau kita sampai memendam lagi, nggak akan ada manfaatnya. Tapi ujung-ujungnya, oh gini ya. Kayak tiba-tiba aja gitu. Seakan-akan apa yang kulakukan, usahakan di masa lalu tuh lenyap. Padahal, justru semua dari yang kuusahakan masa lalu itu yang membentuk diriku sekarang. Jadi nggak ada yang sia-sia, teman-teman. Abang dari mana? Salam dari Pontianak. Oke, dari Jatim ya, Bang Ninja. Ya nggak apa-apa. Saya terjebak berusaha membersihkan luka batin, Bang, sampai sesak dadanya. Oke, em, lebih tepatnya gini ya, usaha itu boleh, tapi tidak ada yang berusaha. Ada pembersihan luka batin, berarti kan di situ ada resistensi. Sampai dedak sasa. Sampai dadak sasa. Sampai sesak dada. Oke, jalani saja ya. Kalau misalnya butuh bantuan saya, aku siap untuk DM. Ada beberapa dari semenjak live pertama, aku terus bimbing DM. Gratis nggak apa-apa. Aku bimbing terus masalahnya, solusinya, terus-terusan sampai sekarang. Jadi kalau misalnya Bang Gautama tuh merasa terjebak apa, butuh teman diskusi, aku siap DM aja. Apakah semakin aur-auran semakin cepat mengalami kesadaran? Masalahnya ya, entah itu bertemu NPD, entah itu bertemu Twin Flame, itu kan semua perjalanan. Entah itu bertemu dengan orang-orang yang menyakiti, atau bahkan dalam lingkungan keluarga sendiri, bikin cepat aur-auran. Tapi ini bukan perlombaan sih, Kak Novera. Bukan kayak seakan-akan, aku kayak berada di sebuah lingkungan yang membuatku sangat menderita, terus semakin cepat mengalami kesadaran. Nah, parameternya tuh bukan dari itu. Bukan dari seberapa cepat, bukan dari seberapa banyak. Memang sejatinya ya. Nah, ini kalau jawabannya agak sulit memuaskan pikiran sih. Jawabannya tuh state of being. Apa state of being? Kesadaranmu yang mengizinkan kamu untuk membuka kesadaran. Akhirnya nggak ada jawabannya. Akhirnya ya, masa sih begitu? Karena jawabannya memang tidak memuaskan. Karena yang perlu dipuaskan pikiran, ego sendiri. Jadi kalau kesadaran lebih lebih enaknya tuh menerima bahwa bukan soal cepet-cepetan, hidupnya semakin aur-auran, nanti mengalami kesadaran. Ya, legowo aja gitu. Oke, selamat malam Kang, selamat Pak, selamat terhaja, selamat malam juga. Ini Kak ini Kazi, makanya host menurutku sih dari kecil udah dibiasakan ilmu kesadaran selain agama dengan bahasa anak. Agama boleh Kak ya, bukan berarti bukan berarti kayak seakan-akan agama tuh ditolak. Jadi gini, sebagai orang tua Kak ini, kan kesadarannya ada. Nah, ambil esensi dari agamanya. Esensi kesadarannya itu pasti ada. Nah, oke, dibiasakan, disadari sebagai kesadarannya, gak masalah. Dengan anak, ya begitu. Jadi, santai aja. Kesadaran tidak menolak agama. Agama tuh sebenarnya lebih banyak esensinya yang bisa diambil sebagai kesadaran dibandingkan dengan hanya sekedar formalitas, identitas, ego, label, bukan. Memang kenyataannya lebih kita dengar, ya itulah ya, egonya, identitasnya, mayoritasnya, apapun itulah. Tapi nggak masalah, karena ini juga merupakan proses perjalanan dan pengalaman spiritual, dan kesadaran itu tidak tergantung otoritas, tidak tergantung apapun sebenarnya. Dia mengalir dengan sebagaimana mestinya.
Itu sih kayak kayak ini ya. Memang jadi ya cukup disadari saja. Kalaupun memang mau kesadaran murni ya berarti anaknya ditinggal di ini aja, tinggal dikasih referensi-referensi agama gitu. Nggak perlu nggak perlu kayak di ini ya, jujur kayak ditakut-takuti gitu. Karena ketakutan tuh pasti ada. Jadi dari kesadaran ketakutan ada itu sebagai nuansa pengalaman yang perlu disadari agar kita bisa berkembang lebih enak lah. Sinyalku hilang Kang, maklum di hutan. Wah, Pak Selamat hebat sekali. Bisa di hutan. Oke, saya ini sekali, saya hargai sekali bisa melihat dari hutan. Suasananya gimana tuh? Aku kayaknya nanti kalau punya paguyuban ya, kita semua nanti bakal ketahuan siapa yang takut sama setan. Kita ke kuburan, gelap-gelap malam-malam tuh. Pertama itu yang kalau di Indonesia, karena konteksnya di Indonesia, orang tuh banyak sekali takut sama setan. Setan itu pikiran, teman-teman. Walaupun eksistensinya mungkin, kita bicara eksistensi, energi, entitas, ya. Tapi entitas itu buktinya beda-beda toh di setiap negara. Ibarat vampir. Di Indonesia kok jadi kayak genderuwo, jadi kayak pocong, jadi kayak kuntilanak, gitu-gitu. Itu hanyalah sebuah mekanisme dari ketakutan pikiran. Makanya, hal yang pertama disadari oleh para tercerahkan itu pasti kegelapan. Kegelapannya. Kegelapan termasuk mungkin hal-hal yang dia tolak, hal-hal yang dia khawatirkan, hal-hal yang dia gelisahkan. Lihat Mahavira, Buddha Gautama, Nabi Muhammad, itu pasti ke Gua Hira, di kegelapan. Buddha itu, Buddha Gautama itu sampai mencari-cari, ya, sampai akhirnya beliau tercerahkan tuh selama kurang lebih 12 tahun. Itu nggak gampang untuk bisa mengalami semua kegelapan itu. Kegelapan yang akhirnya diterima. Nah itu proses, nggak hanya sekedar gampang dari cocot ini, kata-kata yang tinggal disadari, tinggal dirasakan, tinggal dialami. Oh enggak, pengalaman tuh enggak segampang itu. Makanya aku juga kembali kepada refleksiku pribadi bahwa dari hal yang ku alami sejak tahun 2015, itulah yang bisa membentuk si Fernando yang di sini bisa ngomong begini. Berarti kan dari tahun 2015 itu kan kurang lebih 10 tahun kan. Nah ya jadi terlepas daripada proses, waktu, berarti memang ada prosesnya ya. Ada sebuah pengalaman yang harus dijalani. Gak tiba-tiba teman-teman. Nah, kenapa setan Indo sama luar negeri beda? Ya iya, pikirannya beda. Otomatis. Boleh diterawang ya, terawang. Aku dulu kerjaanku, itu baca-baca orang. Waktu aku di sebuah yayasan, seperti staff HR kan, human resource. Ada anggota, ada peserta, ada yang mau atau yang orang luar konsumen ya konsumen gitu. Itu harus ke CV, harus buat data diri gitu. Apa yang ku baca? Sifat, watak, karakter, ya, analis dari grafologi, terus sama human design, terus satu lagi sensing, dia yang sensing, dia yang thinking, dia yang intuiting, dia yang feeling atau insting. Nah, terus barulah sisanya ku gabung, baru ku tembak dengan pertanyaan-pertanyaan intuitifku. Kok benar bang? Kok begitu ya? Nah, Anda berdua pengen cerai karena
begini-begini kan, akhirnya nggak jadi cerai. Karena ya kalau yang begitu lebih tepatnya karena kurang kurang terkoneksi saja, sehingga akhirnya aku bantu ya. Dulu begitu. Nah, sekarang sih aku nggak baca-baca orang. Maksudnya kalau dulu ada fee-nya, aku berbayar, aku dibayar untuk melakukan itu. Kalau sekarang kan enggak. Aku ya udahlah kesadaran aja gitu, murni aja gitu, nggak usah pakai begitu. Kalau orang mau dibaca-baca gitu ya udah silakan. Mana sini CV kamu, mana sini? Biar ku bacakan aja gratis gitu aja. Nggak perlu berbayar-bayar lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai sini ya. Gimana? Masih ada pertanyaan? Kitab diri ya, Bang. Ya, ya sebenarnya kitab asli ya dalam diri. Semua kitab yang ada di luar itu sebagai pesan saja untuk mengkultivasi dalam diri kita itu. Tapi kenapa sekarang lebih cenderung ya, wah ini, menurut kitab ini, menurut ini ya. Ya menurut itu kamunya siapa? Kamunya tuh apa? Menurut ini gitu. Nah, kamunya tuh yang mana? Yang tahu untuk bisa menjalankan apa yang tertera dalam pesan ini kan objek. Sementara subjeknya siapa? Nah, subjek itu nggak pernah dia alami. Jadinya dia nggak ngerti. Tuh, jadinya ya konflik. Gimana bisa menenangkan diri sendiri? Gimana bisa mencintai diri sendiri? Gimana bisa mencintai orang lain? Bisa mengasihi orang lain kalau dia nggak pernah mencintai dirinya sendiri. Maka masalah yang paling paling bermasalah adalah ketika tidak mengenal diri, tidak mencintai diri, maka hanya akan ada menyakiti orang lain. Oke? Gitulah teman-teman ya kurang lebihnya. Secara sederhana, esensi diri itu bisa kita alami tapi butuh proses dan pengalaman. Dan pengalaman itu disadari sebagai sebuah kesadaran. Oke, terima kasih teman-teman bagi yang hadir pada malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali besok. Live ini setiap jam 9 malam. Terima kasih. Gak ada lagi pertanyaan kan? Oke. Sampai jumpa di kesadaran-kesadaran berikutnya. Thank you.